Baik, saya lanjutkan dengan pembahasan kas dan setara kas, atau dengan istilah lain cash and cash equivalent. Keberadaan kas bagi perusahaan sangat penting untuk melakukan kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kas merupakan komponen aktiva atau aset lancar yang paling liquid di dalam neraca. Karena kas sering mengalami mutasi atau perpindahan dan hampir semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan mempengaruhi posisi kas. Jadi kalau kalian cermati, transaksi di dalam perusahaan hampir kebanyakan menggunakan kas. Dengan kata lain, mempengaruhi posisi kas. Untuk jelasnya akan saya jelaskan apa definisi kas dan setara kas. Menurut PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas menyebutkan kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Jadi pengertian kas adalah saldo kas dan rekening giro. Sedangkan istilah setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Akun setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau tujuan lain. Contohnya, yang pertama adalah kas kecil. Yang kedua adalah saldo giro di bank. Yang ketiga, bon sementara. Yang keempat, bon-bon kas kecil yang belum dirembes. Jadi maksudnya begini, perusahaan memiliki akun kas kecil, ditetapkan nilainya 5 juta, dipegang oleh kasir. Jika ada bagian-bagian lain di perusahaan tersebut yang memerlukan dana untuk melakukan sebuah transaksi, misal pembelian air aqua untuk keperluan minuman di kantor, maka bagian tersebut, orang tersebut meminta uang kepada kasir untuk dapat membeli air untuk kebutuhan minum di kantor. Nah, proses dia meminta uang ini disebut bon sementara. Artinya dia melakukan bon sementara kepada kasir untuk membeli. Setelah dia mendapat uang, dia melakukan transaksi pembelian air. Setelah melakukan transaksi membeli air, dia dapat nota pembelian. Nah, nota pembelian ini seharusnya langsung dikembalikan ke kasir untuk menggantikan pengeluaran uang tersebut, untuk mempertanggungjawabkan uang yang dipinjam tersebut. Nah, nota tersebut belum diserahkan kepada kasir sampai melampaui bulan berikutnya. Nah, kasir di akhir bulan mengelompokkan pengeluaran-pengeluaran kas kecil yang belum ada pertanggungjawaban, yang belum ada nota, itu ke dalam kelompok bon kas kecil yang belum dirembes, artinya yang belum dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya. Kemudian contoh berikut adalah cek tunai yang akan didepositokan. Jadi kita mendapatkan cek, dan cek itu akan kita depositokan, tapi belum. Jadi cek tersebut masuk ke dalam masuk ke dalam akun setara kas.
Jadi sekali lagi saya ingin menjelaskan, kas dan setara kas adalah akun yang paling liquid, yang paling gampang, paling cepat dicairkan menjadi uang untuk membiayai transaksi perusahaan. Karena sifatnya liquid, maka di dalam prakteknya kas dan setara kas memiliki potensi kecenderungan untuk digelapkan. Jadi dapat kita simpulkan, kas dan setara kas memiliki potensi yang besar untuk dicurangkan. Maka di dalam akuntansi, kas dan setara kas dibuat sistem pengendalian internal yang sedemikian rupa untuk tujuan meminimalisir potensi kecurangan. Berikut, saya akan jelaskan yang tidak termasuk dalam pengertian kas dan setara kas, baik menurut akuntansi maupun perpajakan. Yang pertama adalah deposito perpajakan, maaf, saya ulangi, deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan atau deposito berjangka yang jenisnya roll over. Saya jelaskan. Deposito yang umurnya lebih 3 bulan tidak dapat kita kemasukkan ke dalam kelompok kas dan setara kas. Kenapa? Karena jatuh temponya lebih dari 3 bulan. Jadi tidak dapat kita uangkan sewaktu-waktu. Demikian juga yang jenisnya deposito berjangka roll over. Roll over maksudnya begini. Kita punya deposito jangka waktu 1 bulan. Tapi kita sudah menentukan deposito ini setelah jatuh tempo 1 bulan, terus diperpanjang secara otomatis di bulan kedua. Kalau jatuh tempo di bulan kedua, otomatis akan diperpanjang di bulan ketiga, dan seterusnya. Nah, jenis deposito yang demikian disebut dengan roll over. Ya, artinya diperpanjang secara otomatis ketika dia jatuh tempo. Kemudian contoh yang berikutnya adalah cek kosong dan cek mundur. Cek kosong maksudnya begini. Kita menerima cek pembayaran dari customer. Ternyata cek tersebut tidak dapat kita uangkan di bank. Karena tidak ada dana di bank. Dana yang dimaksud di sini adalah dana customer tersebut, rekening bank customer tersebut. Nah, ketika kita ingin mencairkan, ditolak oleh bank dengan alasan dana customer tidak cukup untuk membayar cek tersebut. Maka cek tersebut kita masukkan ke kelompok cek kosong. Seharusnya cek tersebut kita kembalikan kepada customer untuk minta digantikan dengan cek baru. Nah, tapi proses penggantian ini belum kita lakukan pada saat tanggal penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk kelompok cek kosong ini tidak dapat kita masukkan ke dalam akun kas dan setara kas. Kenapa tidak dapat? Karena cek kosong tersebut harusnya kan mengurangi piutang. Tapi karena dananya tidak ada, maka dia tetap tercatat sebagai piutang. Kemudian yang kedua berikutnya, maaf, cek mundur. Cek mundur begini. Kita menerima cek pelunasan dari customer. Jatuh temponya adalah bulan ini, seharusnya. Ternyata oleh customer, cek yang kita terima atau giro yang kita terima sebagai pelunasan tersebut, jatuh temponya dimundurin 2 bulan lagi. Berarti ini masuk kategori cek mundur. Cek mundur yang melampaui, yang tidak dapat diuangkan sewaktu-waktu karena jatuh temponya masih lama, kita tidak dapat dimasukkan ke dalam akun kas dan setara kas. Kemudian yang berikutnya, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
Saya berikan contoh. Perusahaan memiliki dana di rekening giro sejumlah tertentu. Tapi ada sebagian dana disisihkan untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk pembagian dividen. Karena dana ini sudah dipisahkan sudah ditentukan dan dipisahkan supaya jangan digunakan untuk operasional karena ada tujuan tertentu tadi, maka dana tersebut tidak dapat kita kelompokkan ke dalam akun kas dan setara kas. Nah, tujuan tertentu ini banyak. Salah satunya tadi untuk tujuan pembagian dividen, untuk tujuan pelunasan utang jangka panjang, untuk tujuan ekspansi usaha, ya, tergantung kepada kebijakan perusahaan yang masing-masing. Nah, dana-dana yang disisihkan atau dialokasikan untuk tujuan tertentu tersebut kita keluarkan dari akun kas dan setara kas. Berikut rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi contohnya rekening giro yang diblokir ya untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan batas waktunya. Nah, itu kita keluarkan dari akun kas dan setara kas. Kemudian adalah persediaan perangko dan materai. Juga tidak kita keluarkan dari kas dan setara kas. Kemudian yang terakhir adalah kasbon atau uang muka. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi ada kepentingan memerlukan uang untuk transaksi pengeluaran. Nah, melakukan pinjaman dari kas atau bank, tapi pertanggungjawabannya belum dilakukan. Pertanggungjawabannya maksudnya adalah nota-nota pembelian, nota-nota pengeluaran itu belum dipertanggungjawabkan kepada kasir. Maka kita masuk ke kelompok kasbon atau uang muka. Nah, jumlahnya harus kita keluarkan dari akun kas dan setara kas. Kita lanjutkan, kas dan setara kas dilaporkan sebesar nilai nominal. Jadi sebesar yang tercantum dalam transaksi. Kas dan setara kas dalam mata uang asing, nah ini khusus apabila kita memiliki akun kas dan setara kas dalam mata uang asing. Misalnya, kita punya rekening giro mata uang asing, US dollar, euro, yen. Itu dilaporkan sebesar nilai kurs tetap atau historis. Maksudnya begini, jadi kalau apabila ada transaksi terkait dengan penggunaan mata uang asing yang masuk dalam akun kas dan setara kas, contoh tadi saya katakan rekening giro dalam mata uang asing, apabila ada transaksinya, maka jurnal yang kita catat harus menggunakan kurs pada saat terjadi transaksi tersebut, atau istilahnya nilai kurs tetap historis. Nah, di akhir tanggal neraca, jadi setiap akhir periode, pada saat tanggal neraca, kita akan melakukan review ulang terhadap kurs mata uang tersebut. Nah, kita akan melakukan penyesuaian terhadap akun-akun kas dan setara kas yang dalam bentuk mata uang asing tersebut menggunakan kurs akhir periode. Untuk jelasnya, kita lihat slide berikut. Ketentuan perpajakan tidak mengatur secara rinci mengenai teknik dan metode pembukuan kas dan bank. Jadi artinya, dalam prakteknya, untuk pembukuan kas bank dan setara kas lainnya, itu berdasarkan praktek akuntansi komersial yang berlaku umum. Jadi perpajakan tidak mengatur secara rinci. Jadi perpajakan prinsipnya untuk kas dan setara kas mengikuti ketentuan akuntansi komersial saja mengenai pencatatannya, metode pencatatannya. Nah, sekarang kita akan lihat kepentingan perpajakan terhadap akun kas dan setara kas. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa akun kas dan setara kas ini sangat penting untuk tujuan perpajakan. Apa manfaatnya bagi perpajakan? Perpajakan akan melihat, dapat menguji
aliran kas masuk yang berasal dari penjualan atau pendapatan. Jadi maksudnya begini, di laporan laba rugi kita sudah menampilkan pendapatan usaha sejumlah sekian. Nah, pendapatan usaha atau penjualan sekian ini akan kita uji oleh perpajakan, diuji. Apakah benar-benar penjualan ini cocok dengan jumlah penerimaan kasnya? Jadi karena logikanya, seperti kalian ketahui, apabila terjadi transaksi penjualan, jurnal kita kalau tunai adalah kas debit penjualan kredit. Kalau terjadi transaksi dengan berjangka waktu atau kredit, jurnal kita adalah piutang debit penjualan kredit. Nah, kemudian ada pelunasan piutang, kita menjurnal kas debit piutang kredit. Berarti penjualan tunai dan penjualan kredit pada akhirnya dia akan menjadi kas. Dan kasnya kita catat di sebelah debit. Nanti perpajakan menguji. Apakah di akun kas dan setara kas yang sebelah debit, jumlahnya ini sama nggak seperti jumlah penjualan yang ada di laporan laba rugi? Jadi dengan kata lain, dia melihat aliran kas masuknya, penerimaan kasnya, yang ada di buku besar kas dan setara kas sebelah debit. Demikian juga dengan pengeluaran. Kita mencatat di laba rugi ada biaya. Seperti yang kalian ketahui, kalau kita mengeluarkan biaya, biaya debit, kas kredit. Kalau kita biaya itu belum dibayar, biaya debit, utang biaya kredit. Nanti saat bayar, utang biaya debit, kas kredit. Nah, dengan kata lain, semua transaksi biaya pada akhirnya berakibat pada kas di sebelah kredit. Nah, berarti perpajakan bisa menguji apakah semua biaya yang ada di laporan laba rugi ini pernah dikeluarkan uangnya di akun kas dan setara kas. Maka dia menguji aliran kas keluar untuk pembayaran biaya dan utang dan sebagainya. Jadi itulah kepentingan mutasi kas dan setara kas untuk tujuan perpajakan. Saya lanjutkan kas dan setara kas dalam mata uang asing. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan sebesar nilai kurs tetap historis dan nilai kurs pada tanggal neraca pada setiap akhir periode. Saya beri contoh. 5 September 2020. Diterima transfer pelunasan piutang dari customer 1.000 US dollar, kurs 14.000 per US dollar. Jurnal yang kita buat saat tanggal 5 September adalah ada uang masuk bank USD debit 14 juta berasal dari 1.000 US dollar kali kurs. Kemudian kreditnya adalah piutang usaha. Jurnal ini kita buat menggunakan mata uang rupiah karena seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa pembukuan harus menggunakan mata uang rupiah. Jadi otomatis kita menjurnal harus menggunakan mata uang rupiah. Untuk mendapatkan nilai rupiah dengan cara mata uang asing dikalikan kurs pada saat tanggal transaksi. Nah, uang 14 juta menurut jurnal ini sebenarnya uangnya secara fisik tidak berbentuk rupiah, tetapi masih dalam berbentuk mata uang asing. Kita melakukan konversi ke rupiah hanya untuk tujuan pencatatan saja di dalam pembukuan. Kemudian di akhir periode, pada saat tanggal neraca, diketahui kurs US dollar adalah 14.250. Jadi pada saat tanggal transaksi kursnya 14.000, kemudian di akhir periode 31 Desember kursnya adalah 14.250. Terjadi kenaikan nilai kurs. Nah, apabila terjadi perubahan nilai kurs saat tanggal transaksi dengan tanggal neraca, maka kita harus melakukan penyesuaian nilai kurs. Kita melakukan perhitungan, jurnal tercatat menggunakan kurs 14.000, total 14 juta.
kita hitung ulang dengan menggunakan kurs tanggal neraca 14.250. Jadi total 14.250. Jadi terjadi kenaikan kurs, nilai kurs terhadap mata uang US dollar yang sebesar 1.000 US dollar ini. Ya, terjadi kenaikan nilai rupiahnya sebesar 250. Kenaikan nilai rupiah untuk mata uang asing yang kita miliki ini, yaitu yang sebesar 1.000 US dollar ini, itu sebenarnya ini kenaikan karena ada penyesuaian kurs pada tanggal neraca. Nah, ini kita catat selisih kurs yang menguntungkan karena dia laba sifatnya. Nah, selisih kurs ini yang sebesar 250.000 ini sebenarnya ini tidak real merupakan keuntungan. Kenapa? Karena hanya penyesuaian kurs saja, bukan keuntungan kurs yang sesungguhnya. Di dalam akuntansi, selisih kurs yang demikian dimasukkan ke dalam kelompok selisih kurs yang belum terrealisasi, unrealized gain or loss. Jadi ini selisih kurs yang belum terrealisasi, maksudnya selisih kurs karena adanya penyesuaian, bukan transaksi yang sesungguhnya. Nah, terhadap kenaikan nilai kurs ini, kita membuat jurnal penyesuaian di akhir periode, yaitu debit bank USD 250.000, kreditnya laba selisih kurs. Nah, jurnal penyesuaian ini akan menambah jurnal kita pada saat tanggal transaksi, di mana sebelumnya kita sudah mencatat bank USD 14 juta di sebelah debit. Dengan ada penyesuaian berarti ada penambahan sebelah debit 250.000. Sehingga total nilai akun bank USD di neraca berubah menjadi 14.250.000. Nah, uang rupiah yang sebesar 14.250.000 ini itu sebenarnya setara dengan 1.000 US dollar. Kita lanjutkan dengan pendapatan bunga rekening giro atau pendapatan jasa giro. Seperti yang kalian ketahui, salah satu akun kas dan setara kas adalah rekening giro kita di bank. Nah, rekening giro kita di bank itu setiap bulan akan menerima pendapatan bunga atau pendapatan jasa giro yang diberikan bank kepada kita. Nah, terhadap pendapatan bunga atau pendapatan jasa giro tersebut, menurut ketentuan perpajakan, itu merupakan objek PPh final. Pasal 4 ayat 2, tarifnya 20%. Saya ulangi, merupakan objek pajak final atau PPh final, pasal 4 ayat 2. Nah, sekarang bagaimana pencatatannya di dalam akuntansi? Menurut akuntansi komersial, apabila kita menerima pendapatan bunga, maka pendapatan bunga tersebut dicatat sebagai penghasilan. Sedangkan pajak yang dipotong, yaitu PPh final pasal 4 ayat 2 tadi, yang dengan tarif 20%, itu dicatat sebagai beban. Maka jurnal yang kita buat adalah bank debit, beban pajak debit, kreditnya adalah pendapatan bunga atau pendapatan jasa giro. Itu menurut perlakuan akuntansi komersial. Nah, di akhir periode, untuk tujuan perpajakan, maka kita akan mencatat apa yang disebut akuntansi fiskal. Di mana pendapatan bunga yang kalian lihat di jurnal ini di sebelah kredit, itu tidak dapat dicatat sebagai penghasilan selama satu periode akuntansi. Pendapatan bunga tersebut akan dikoreksi fiskal negatif.
Karena merupakan kelompok penghasilan yang dikenakan pajak final atau PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 20%. Coba kalian perhatikan di sini. Pendapatan bunga jasa giro yang di jurnal di sebelah kredit di akhir periode untuk tujuan perpajakan kita akan melakukan koreksi fiskal negatif, artinya kita kurangi pendapatan tersebut. Kenapa dilakukan koreksi fiskal negatif? Karena merupakan objek pajak final, pasal 4 ayat 2. Apa saja objek PPh pasal 4 ayat 2, saya tidak akan jelaskan di mata kuliah ini, karena saya anggap kalian sudah menempuh perpajakan 1 dan perpajakan 2, di mana banyak dijelaskan objek, jenis pajak, objek, dan tarif. Jadi kalian harus kembali ke materi perpajakan 1 atau 2. Kembali kepada pendapatan bunga dan jasa giro. Demikian juga dengan beban pajak yang di sebelah debit ini. Kalau kalian perhatikan di jurnal akuntansi sebelah debit, itu nanti di akhir periode untuk tujuan perpajakan, itu akan kita lakukan koreksi fiskal positif. Atau dengan istilah lain, tidak dapat dicatat sebagai biaya atau pengurang. Kenapa kita koreksi biaya tersebut? Karena ada hubungannya dengan penghasilan bunga tadi. Jadi, kalau penghasilannya kita koreksi, maka biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut kita koreksi juga. Ya, jadi harus satu paket. Ini adalah contoh pencatatan akuntansi terhadap pendapatan bunga atau pendapatan jasa giro. 1 Januari 2019 mendapatkan bunga rekening giro 1 juta. Seperti kita ketahui, menurut pajak, bunga rekening giro merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2. Ada 2 pencatatan dalam akuntansi. Pertama, metode gross. Kalian perhatikan di sini, metode gross, jurnalnya adalah 2 debit, 1 kredit. Tadi seperti di slide sebelumnya, jurnal yang gross ini ya. Metode bruto ini seperti contoh di slide sebelumnya. Yang kedua adalah metode neto. Metode neto adalah itu hanya mencatat bersih saja. Beban pajak tidak usah di jurnal. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, kalau metode bruto, 2 debit, 1 kredit. Di mana debit 1 debitnya adalah beban pajak. Itu mengurangi pendapatan bunga. Jadi untuk metode neto cukup mencatat bank debit 800.000, kemudian pendapatan bunga dicatat secara bersihnya saja, netonya saja, yaitu 1 juta dikurangi 200.000. Maka jurnal yang jadi adalah seperti ini. Baik, saya kira hanya itu yang terkait dengan kas dan setara kas yang kita lihat dari aspek perpajakan. Selain itu, kembali sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi komersial yang berlaku secara umum.